Dari VHS dan yang tersembunyi hingga ruangan rahasia, desain yang dihapus dari prototipe, dan detail yang benar-benar mengubah cerita di bab 5. Hari ini kita akan mengungkap rahasia terbesar yang tersembunyi di Poppy Playtime bab 5. Dan percayalah, beberapa di antaranya tersembunyi dengan sangat baik sehingga ada kemungkinan besar kamu melewatkannya saat bermain pertama kali. Jika kamu memperhatikan dengan seksama selama iklan pembuka, sebenarnya kamu bisa melihat pengampilan asli dari prototip sebelum benar-benar diperlihatkan sepenuhnya nanti saat pesta teh. Musik yang digunakan dalam iklan ini juga didasarkan pada lagu anak-anak yang sangat terkenal, Hokey Pokey. Trailer Poppy Playtime di bab 5 mengungkapkan beberapa detail menarik, tetapi tidak semua yang muncul di dalamnya masuk ke dalam versi final game. Salah satu contohnya adalah potongan karton Poppy ini yang muncul dalam materi promosi, tetapi sebenarnya tidak muncul dimanapun di bab 5. Di awal bab 5, kita kembali bersama Hokey Wokey dalam sebuah adegan yang langsung berlanjut dari bab 4, tetapi ruangannya sedikit berbeda. Bagian dalamnya terlihat lebih modern, kurang rusak, bahkan warna dindingnya benar-benar berbeda. Jadi, entah ruangannya berubah di antara bab, atau mungkin ini bukan ruangan yang persis sama seperti yang kita lihat sebelumnya. Selama pengejaran Hokey Wokey, monster itu bukan satu-satunya yang bisa menakutimu. Jika kamu jatuh tepat di depan Hokey Wokey pada waktu yang tepat, dia juga akan terkejut selama 1 detik. Ini adalah detail kecil, tapi membuatnya terasa begitu nyata dengan cara yang aneh. Salah satu varian Aurimos tampaknya adalah boneka beruang, dan berkat gambar di balik layar yang dibagikan setelah peluncuran bab tersebut, kita bisa memastikan bahwa makhluk ini memang didasarkan pada boneka beruang. Setelah 4 bab akhirnya kita bertemu dengan Bron, tapi kondisinya sama sekali tidak baik. Tubuhnya dirantai di satu tempat, dia tidak bisa bergerak, dan di bawahnya para Aurimas terus-menerus menggigit dan mencabik-cabik tubuhnya. Yang membuat Bron tetap hidup adalah gel Poppy, sebuah senyawa yang memungkinkan tubuh dari sebuah eksperimen untuk beregenerasi dan tumbuh tanpa kendali. Ini mungkin cara prototip tersebut menyelesaikan masalah sumber daya selama 10 tahun di dalam pabrik Playtime Company. Sementara itu, Mob Entertainment juga tetap mempertahankan tradisinya untuk membuat varian dinosaurus menderita di setiap versinya. Sepanjang Playtime Company, kita menemukan banyak sekali angka, sebagian besar digunakan untuk kode dan kata sandi. Namun, sepertinya Mob Entertainment masih mempertahankan kebiasaannya menambahkan detail acak dan lucu, persis seperti yang mereka lakukan di bab-bab sebelumnya. Satu detail kecil tentang Chum adalah dia tidak berbicara. Sebagai gantinya, dia berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Dan setelah pemain berhadapan langsung dengan prototip, Chum menggunakan bahasa isyarat untuk memberitahu kita bahwa kita sedang dalam masalah. Tapi bahkan setelah itu, dia masih mencoba menenangkan pemain dengan menepuk kepala mereka. Lokasi besar berikutnya di bab ini adalah Sweet Street, area yang terhubung dengan Lily Loveretts. Lily adalah karakter yang sudah direncanakan sejak bab-bab sebelumnya dan telah melalui banyak desain berbeda seiring waktu. Salah satu konsep paling awal dan paling menarik dari Lily, dia diperlihatkan berdiri di atas rambutnya sendiri, yang memberinya penampilan yang jauh lebih menyeramkan dan supranatural. Sweet Street juga dulunya memiliki desain yang benar-benar berbeda, dengan gaya liminal space yang jauh lebih menonjol. Jika kamu mengenal serial seperti The Backrooms, suasana seperti itu mungkin akan terasa sangat familiar bagimu. Dan sekarang, setelah kita membahas monster-monster raksasa, mari kita lanjut. Mari kita bicara tentang beberapa detail yang lebih kecil. Jika kamu membuka semua pintu dan lemari di dapur Lily, kamu bisa menemukan sebuah teko. Dan itu bukan sekedar benda biasa. Kamu benar-benar bisa mengambil teko itu, meletakkannya di atas kompor, merebusnya seperti teko biasa, dan bahkan menuangkan teh ke dalam cangkir setelahnya. Suasana tegang dalam permainan lampu merah, lampu hijau di Lily Loveretts mungkin membuat banyak pemain melewatkan beberapa detail yang menyenangkan. Misalnya, lagu-lagu yang digunakan Lily dalam adegan ini adalah lagu anak-anak asli yang sudah dikenal banyak orang. Beberapa lagu tersebut termasuk Bintang Kecil, dan Witsy Si Laba-Laba. Ada juga melodi lain yang muncul di bagian ini, termasuk versi lagu Mina Bobo Poppy, melodi yang sama yang disenandungkan oleh Lily dan Poppy di area ini. Dan tidak peduli seberapa cepat kamu berlari, kamu tetap akan dipaksa untuk ikut dalam pesta teh Lily. Dan inilah momen yang sudah ditunggu-tunggu oleh para penggemar Poppy Playtime. Untuk pertama kalinya, kita akhirnya melihat bentuk asli dari eksperimen 1006, prototype. Untuk mencapai bentuk akhirnya, prototype ini melewati banyak desain yang berbeda.
Pada tahap awal, ia memiliki tubuh yang kurang lebih seukuran mainan biasa, tetapi tetap mempertahankan konsep Jack in the Box, yaitu kotak kejutan. Selain itu, dengan lengan mekaniknya dan campuran berbagai bagian mainan, konsep lain dari prototip yang dikembangkan selama bab 2 semakin memperjelas ide tentang kotak badut. Namun untuk bab 3, prototipnya sudah memiliki tubuh yang jauh lebih besar dan desainnya memiliki beberapa kemiripan yang jelas dengan patung yang dipuja oleh Catnap. Kemudian bab 4 menampilkan versi baru dari prototip dengan bentuk yang sangat mengganggu. Itu sudah tidak terlalu terlihat seperti mainan, tapi anehnya justru sesuai dengan ide asli dari Isaac yang memang ditujukan untuk prototipe tersebut. Sebuah makhluk yang terlihat cerdas, mampu berbicara, dan bukan sekedar monster biasa. Dan satu detail yang masih diperdebatkan oleh para penggemar adalah ini. Apakah prototip itu sengaja memecahkan topeng Poppy? Atau itu hanya kecelakaan? Berdasarkan bahasa tubuh prototip, banyak yang percaya bahwa itu adalah kecelakaan. Gerak-geriknya dan reaksinya membuatnya tampak lebih ketakutan daripada agresif pada saat itu. Tapi para penggemar tidak perlu lagi menebak, karena tim Mob Entertainment telah mengkonfirmasi bahwa prototip itu memecahkan topeng Poppy secara tidak sengaja. Dia tidak bermaksud melukainya dengan sengaja. Prototipe itu juga menyebutkan sebuah tempat bernama tempat yang lebih baik, tetapi versi bahasa Inggrisnya mengatakan The Better Place. Menurutnya, disitulah dia menyembunyikan anak-anak yatim piatu. Awalnya terdengar seperti sedang membicarakan surga. Tapi kalau itu benar, kenapa dalam versi bahasa Inggris The Better Place selalu ditulis seperti nama sebuah lokasi nyata dengan huruf kapital dan sebagainya? Bahkan layar kematian masih terus merujuk pada anak-anak yatim piatu yang menunjukkan bahwa mereka akan memiliki peran yang sangat penting di bab 6. Area tersembunyi lain di belakang kamar Giblet mengungkapkan sebuah gulung besar yang terdiri dari limbah konstruksi dan material yang dibuang, yang mengisyaratkan bahwa dunia di luar pabrik utama jauh lebih besar dari yang kita kira sebelumnya. Beberapa dokumen juga merujuk pada proyek-proyek di luar pabrik, termasuk Playtime Park yang pertama kali disebutkan di bab 3. Dokumen-dokumen yang sama juga menyebutkan dua proyek besar lainnya, termasuk satu di Jepang yang bernama Un Nuevo Comienzo. Mengingat betapa populernya Puffy Playtime di Jepang, ini bahkan bisa menjadi petunjuk untuk game mendatang yang berlatar di sana. Seperti pada bab-bab sebelumnya, kamu juga bisa melihat prototip diam-diam mengamati pemain dari berbagai tempat di pabrik. Satu hal aneh tentang patung prototip adalah, berbeda dengan yang lain, patung ini tidak memiliki kaki. Hal itu diam-diam menegaskan bahwa tubuh asli prototip masih didasarkan pada Jack in the Box, dan kakinya yang mirip laba-laba adalah modifikasi yang ditambahkan kemudian. Selama pertarungan terakhir, prototipe mulai meniru suara berbagai mainan dari pabrik, dan jika kamu memperhatikan, kamu akan menyadari bahwa semua itu adalah kalimat yang sudah pernah kamu dengar sebelumnya selama perjalananmu. Jika layar kematian prototip di game final menurutmu belum cukup menakutkan, ada versi yang bahkan lebih mengganggu, yang dihapus sebelum peluncuran. Versi ini sangat mirip dengan gerakan yang dilakukannya saat memotong salah satu kepang rambut Lily. Setelah prototip melemparkan pemain ke dalam cairan aneh ini, entah bagaimana kita masih hidup meskipun sudah tertusuk. Berdasarkan semua yang kita pelajari di bab 5, sangat mungkin cairan itu adalah gel Poppy yang bisa menjelaskan bagaimana pemain bisa bertahan hidup. Teori ini menjadi semakin kuat karena Giblets menyetrum pemain, persis seperti prosedur yang dijelaskan dalam salah satu catatan eksperimen di bab 2. Akhirnya, bab 5 memberi kita lebih banyak bukti tentang identitas asli player. Dari semua karyawan Playtime Company yang masih hidup, Richard Lovitz tetap menjadi kandidat terkuat. Kaset VHS tersembunyi yang ditemukan di bab 5 akhirnya melengkapi kisah Richard Lewis, dari hari-hari awalnya sebagai karyawan yang mudah marah hingga akhirnya menjadi salah satu pekerja yang paling dihormati di perusahaan. Namun Bron bukan satu-satunya wajah yang familiar yang muncul di bab ini, karena bab 5 juga menandai kembalinya Pianosaurus. Misi kamu adalah menemukan beberapa pemindai tersembunyi yang tersebar di seluruh peta. Jika kamu berhasil memindai semuanya, event rahasia Pianosaurus akan terpicu. Di antara wajah-wajah yang dikenal di bab 5, kita juga melihat kembalinya lukisan Lemon. Kamu bisa menemukannya dengan memecahkan sebuah teka-teki dan masuk melalui pintu rahasia di area penelitian dan pengembangan. Tapi itu belum semuanya. Kamu juga bisa membawa Lemon kembali. Satu-satunya yang harus kamu lakukan adalah menemukan ruangan tersembunyi lainnya di dekat area penelitian dan pengembangan. Tempatkan Lemon di dalamnya dan kamu akan membuka lagu utama dari bab 5 yang dibuat oleh CG5.